Good morning, sir. Good evening, good afternoon. Today we're for Team 7 gonna present our discussion about paper number 10. And yeah, this is our team, Agnes Lintang, with name E00211011, me Azhara Seta Nugraha E00211085, Perlina Citra E00211166, Nadia Marcella E00211316, Pembayun Rivian dengan E00211350, Ridwan S with name E00213889, and Siwi Widianti with name E00211431. Next. For the introduction, our friends gonna tell the full. Thank you. First, for introduction of this paper is economic development will be achieved if the potential values and distribution of the public economy are implemented as a whole. SMEs play an important role in the distribution of the economy. Creative economy-based SMEs have also grown rapidly over the years. Countries are developing awareness about the importance of increasing the creative economy through SMEs. On the other hand, countries that have advanced industries apply rules to protect their human resources through intellectual property rights. However, SMEs also face several challenges such as limited access to banks for capital financing and lack of credit guarantees. To overcome this problem, the capital is transferred to the crowdfunding model. With this model, business actors must be technology literate because the financing process depends on the use of the internet. Next. SMEs have better access to business development capital because crowdfunding doesn't require credit collateral. In addition, crowdfunding also includes rewards offered by creators such as recognition, experience, or product. And the form of SME fiduciary credit guarantees is very beneficial for SMEs or debtors because they still use their collateral assets to run a business. By using a fiduciary guarantee, property security such as deed dispute and material rights characteristics are provided. By giving the deed dispute characteristic, the creditor's right to follow the object to whomever the object is transferred, including to third-party guarantors. However, there are still possible obstacles in the application of this model. For method, for this paper have three. First, jurisprudence method. There's a critical analysis of legal substance with explorative ideas and inquiry and interpretation. The second is juridical normative method with relying on legal norms and court verdicts dealing with societal. And the third method is conceptual method with analyze the philosophical base of crowdfunding as loans. Baik, untuk yang ketiga, perkembangan ekonomi suatu negara sangat bergantung pada produksi kreatif dari barang dan jasa. Daya cipta atau penemuan harus disertai dengan peningkatan penjualan dan barang modal dan jasa, serta infrastruktur yang lebih baik bagi perusahaan. Upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat adalah kebutuhan untuk kemakmuran suatu negara. Oleh karena itu, negara harus berinvestasi dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik untuk UKM kreatif. Di Indonesia sendiri, mereka berperan penting dalam bisnis, pekerjaan, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian pada tahun 2008,
Departemen Perdagangan mendefinisikan industri kreatif atau UKM kreatif sebagai startup dari orang yang menciptakan sesuatu, kemudian para ahli, dan keterampilan untuk mengembangkan kemakmuran dan pekerjaan dengan memanfaatkan potensi yang ada. Indonesia creative industry consists of advertisement, architecture, research, art, market, craft, design, fashion, video, film and photography, interactive game, music and show, publishing and printing, hardware and software service, television and radio, and culinary fields. Industry development is such a broad field creates employment. Moreover, creative industries will provide opportunities to exploit research that affects society positively by improving life and social tolerance. Capital assets are economic business research that may shift into cash or are part of loans that differ from the interest. Due to capital and funding challenge, SMEs rely on external or internal search for business launch. Bank credit make up external funding, while in the internal source are from sales. SMEs need financing from bank, but there are limitations due to require a qualification, biography, and business level. Untuk menutupi kesenjangan kredit, modal crowdfunding dikembangkan untuk memberikan pinjaman modal bagi ekonomi kreatif. Pada model crowdfunding, sumber keuangan berasal dari orang-orang melalui situs sosial untuk memberikan solusi modal untuk perusahaan startup. Nah, visi utamanya adalah menyediakan dana melalui donasi dan investasi. Struktur analogi crowdfunding mirip dengan pengumpulan zakat oleh Departemen Amil. Namun, zakat mengacu pada masalah agama dan tidak berinvestasi dalam bisnis kreatif yang berorientasi pada keuntungan. Hati-hati untuk menghindari penipuan dan risiko peretasan sistem. Tantangan lain yang dihadapi layanan ini antara lain kehilangan tenor pinjaman dan kontak debitur serta tunggaan penyelesaian atau prestasi pinjaman. Oleh karena itu, jaminan diperlukan untuk membatasi debitur dan melindungi kreditur dari kerugian. Yang selanjutnya adalah the advantage of fiduciary warrant for SMEs atau manfaat jaminan fidusia bagi usaha kecil menengah atau yang biasa disebut UKM. Yang pertama, use the trust system atau menggunakan sistem kepercayaan. Nah, melalui sistem kepercayaan ini, kreditur akan mengembalikan hak milik benda jaminan setelah debitur melunasi pinjamannya. Selanjutnya, kreditur akan percaya bahwa debitur tidak akan pernah menyalahgunakan benda jaminan yang dipercayakan kepadanya sampai pelunasan pinjaman. Nah, penyalahgunaan di sini adalah debitur dengan sengaja tidak melunasi pinjaman dengan mengorbankan benda yang ia jaminkan. Kemudian yang nomor 2 adalah legally protected atau perlindungan hukum. Sebelum pembentukan UU nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, keberadaan jaminan fidusia ini telah diakui berdasarkan jurisprudensi. Secara konklusif, landasan jurisprudensi mengacu pada pengalihan hak milik debitur yang memindahkan harta kepada kreditur dengan tetap mempertahankan berdasarkan kepercayaan dan dengan persyaratan. Yang selanjutnya adalah terdapat surat perjanjian. Jadi, jika debitur membayar kredit sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan, kreditur akan membalikan hak milik benda jaminan kepada debitur. Perjanjian fidusia ini mengacu pada hak milik terbatas yang dapat dipegang penerima dari debitur karena mereka tidak memiliki wewenang untuk memiliki atau menggunakan benda. Kemudian, perluasan opsi jaminan. Benda jaminan itu meliputi benda berwujud dan tidak berwujud, serta benda bergerak dan tidak bergerak, sehingga dapat memperluas pilihan benda jaminan. Nah, banyaknya pilihan objek agunan ini akan mempermudah pengusaha UKM yang umumnya tidak memiliki tanah atau bangunan untuk dijadikan agunan kepada kreditur. Selanjutnya, kepatuhan terhadap hak cipta.
Salah satu kriteria untuk menentukan kelayakan objek jaminan pinjaman adalah objek itu memiliki skala ekonomi, termasuk barang dagangan. Nah, di dalamnya terdapat hak kepatuhan terhadap hak cipta yang menyatakan bahwa setiap produk yang dibuat oleh pencipta adalah milik mereka. Dalam perjanjian terdapat hak objek anggunan eksklusif. Dengan adanya sertifikat hak cipta, pencipta dapat memperoleh keuntungan dari produk apapun yang melekat pada hak cipta mereka. Untuk menghindari kegagalan kinerja dalam perjanjian pinjaman berbasis crowdfunding, kreditur dapat meminta sertifikat hak cipta objek jaminan. Namun, objek tetap permanen di bawah kepemilikan debitur, yaitu si pencipta atau yang memiliki hak cipta. Kemudian yang terakhir, dapat membuat kontrak lisensi atau waralaba, yaitu debitur dapat membuat kontrak lisensi atau waralaba dengan persetujuan kreditur untuk menggunakan benda jaminan dalam usaha. Masalah mempengaruhi pertumbuhan bisnis mikro seperti manajemen operasi, desain, kompetensi intelektual, struktur produksi, dan modernitas yang membangkitkan komparator saingan. Ekonomi kreatif mendukung sumber daya manusia yang inventif dan imajinatif untuk mengembangkan suatu produk, sebanding kompetensi imajinatif dilindungi oleh paten, merek produk, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu (DTLST), privasi perdagangan, dan perlindungan varietas tanaman (PVT). Desain ekonomi kreatif mengoptimalkan dan meningkatkan kejelasan data dan kecerdikan dengan mendukung ide-ide sebagai stok pengetahuan dari sumber daya manusia. Hak kekayaan intelektual berasal dari upaya intelektual manusia yang diberikan dalam bentuk dan ide asli. 19 UKM yang berkembang membutuhkan hak cipta untuk memastikan kinerja bisnis kreatif yang optimal. Jaminan hak cipta diberikan kepada setiap kreatif yang merupakan entitas khusus bersifat pribadi, dan jaminan memiliki originalitas produk yang berasal dari keterampilan, keahlian, dan kreativitas. Jaminan hukum hak cipta terlihat ketika produk kreatif nyata dan terdaftar untuk membuatnya lebih kuat. Oleh karena itu, hak kekayaan intelektual adalah objek dari suatu perintah fidusia hanya jika mereka telah terdaftar, disetujui, dan disertifikasi untuk memiliki nilai ekonomis. And the last part is conclusion. SMEs need support from both internal and external aspects to improve production. And as we know, crowdfunding-based credit is an alternative external source with more straightforward producer than conventional banks because it does not record collector's object. Dari penelitian ini, objek jaminan yang terbaik adalah jaminan fidusial karena debitur dapat menggunakan barang produksi atau pengakuan sebagai gadai, meskipun hak milik benda yang dijaminkan telah berpindah tangan ke kreditur sebagai pelindungan hukumnya. Debitur tetap menggunakan barang tersebut. Barang dengan nilai ekonomi yang sangat baik dapat dijadikan sebagai objek jaminan. I think that's our presentation for our team, for team 7. Thank you for the attention, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.